dan istimewa. Keterikatan hati terhadap masjid itu ditentukan. Satu di antaranya yang paling jelas adalah saat tertidur kita tidak teringat apa-apa. Begitu terbangun, kenapa pikiran? Kenapa? Itu ikatan kuat itu. Berarti itu dominan di dalam hati. Syukuri nikmat besar. Hanya jamaah, tidak semua yang menginginkan ke masjid diizinkan untuk datang. Kita diizinkan. Kita diberi kesehatan. Kita diberi kekuatan. Kita diberi kesempatan. Semua ini nikmat tersendiri yang tak terhingga. Tidakkah kita mensyukurinya? Kenapa kita yang terpilih? Di balik banyaknya orang-orang yang menginginkan kemuliaan, kenapa kita yang dimuliakan untuk berada di tempat terbaik di muka bumi? Sekedar datang ke masjid, melangkah dan melangkah sudah merupakan nikmat tak tertandingi. Berapa banyak dengan langkah itu dosa gugur? Berapa banyak dengan langkah itu hasanah kita peroleh? Apalagi di waktu subuh. Langkah di waktu subuh melingkup langkah dalam kegelapan. Langkah-langkah dalam kegelapan diistimewakan di akhirat, akan mendapatkan cahaya khusus di akhirat. Nikmat besar. Lebih dari itu, di antara kita ada yang diberi kenikmatan, kesempatan sholat malam, sholat witir, 2 rakaat, 1 rakaat, sudah merupakan kebaikan tak terhingga nilainya. Apalagi lebih dari itu, nikmat yang teramat besar. Dan keberadaan kita di masjid, sampai di masjid itu nikmat tersendiri lagi. Berada di tempat yang terbaik. Pasar tempat terjelek, tapi dengan Islam orang yang masuk pasar bisa meraih kebaikan, keberkahan dengan ajaran Islam. Seperti kalau kita masuk pasar dan membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis yang dikuatkan oleh beberapa ahli hadis, maka hamba akan mendapatkan 1 juta hasanah. 1 juta hasanah. 1 juta pengguguran dosa, sudah 2 juta. Tambah lagi 1 juta pengangkatan derajat. Plus bunya lahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya istana di surga. Dengan bacaan dari Nabi, masuk ke tempat terjelek bisa mendapatkan berjuta keberkahan. Terus bagaimana lagi kalau masuk ke masjid? Kalau masuk ke masjid tidak bisa dihitung. Makanya doanya, lihat doanya, doanya tidak disebut angka lagi. Lihat doanya, doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Iftahli, bukalah untuk saya. Apa yang dibuka? Abwaaba, pintu-pintu, bentuk jamak. Rahmatik,
rahmatnya. Setiap pintu tidak bisa diukur berapa rahmat di dalamnya, dan ada berapa pintu rahmat di dalam masjid, tidak ada yang bisa membatasinya. Masuk pasar saja sudah seperti itu, apalagi masuk masjid. Itu nikmat tersendiri. Dan masuk masjid di waktu subuh lebih spesial lagi, lebih istimewa lagi. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi kita salat-salat setelah azan, ada 2 rakaat sebelum subuh misalnya. Nabi bersabda, raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia ini beserta segala isinya. Kalau seandainya jamaah yang memiliki seluruh sawah di Polman ini, maka itu tidak ada artinya dibandingkan dengan 2 rakaat ini. Ditambah dengan seluruh rumah walet yang ada di sini, maka itu tidak ada artinya. Ditambah lagi dengan seluruh hasil bumi, hasil laut, hasil apapun, bukan hanya Polman, seluruh Sulawesi, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, dengan emasnya, nikelnya, peraknya, tembaganya, seluruhnya, itu rendah nilainya dibandingkan dengan nilai 2 rakaat sebelum subuh yang banyak-banyak Nabi hanya baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, sesingkat-singkatnya, tapi lihat hasilnya. Terus bagaimana lagi dengan sholat berjamaahnya yang memang sangat wajib, sangat mulia. Subhanallah. Belum lagi doa-doa yang mengentarainya, istighfar, salawat. Ayo, berapa nikmat sudah? Satu dari semua nikmat ini, satu saja, maka sudah mengharuskan kesyukuran yang tak tertandingi yang harus kita wujudkan jemaah. Dan yakin, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Terkhusus di subuh ini, Allah satukan kita dalam majlis ilmu, taman dari taman-taman surga. Nikmat besar tersendiri yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Maka mari jemaah, jadilah hamba yang bersyukur, yang mewujudkan kesyukurannya dengan semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin akan semakin besar nilai kita di sisi Raja sebenarnya, Sang Penguasa sebenarnya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tema yang diberi kepada kami, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penjagaan terbaik adalah cobalah raih nikmat demi nikmat tadi dan syukuri. Keluarga yang terbaik untuk selamat dari neraka, maka jalur terindah dalam hidup adalah jadilah hamba yang bersyukur. Syukur itu tidak hanya sekedar memastikan masuk surga, tapi akan menjadikan jalan menuju surga sangat nikmat, bahkan meraih yang terhebat. Itu syukur.
Lihat jawaban Nabi alaihi salatu wassalam saat ditanya, ketika dilihat oleh para sahabat yang sholatnya Nabi walaupun di musim dingin yang sangat dingin bisa sholat yang sangat dahsyat sampai kaki beliau pecah-pecah, terbelah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah seluruh kesalahanmu telah termaafkan yang lalu dan akan datang? Kenapa sangat luar biasa ini mujahadah, kesungguhanmu dalam beribadah? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Dan ini juga rahasia kedahsyatan kehebatan Nabi dalam menempuh jalan meraih surga yang tertinggi. Ternyata, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah saya mencintai menjadi hamba yang bersyukur? Menjadi hamba yang bersyukur adalah pendorongnya. Menjadi hamba yang bersyukur adalah kekuatannya. Dan itu akan menjadikan hidup kita nikmat. Hidup dalam kesyukuran jamaah, hidup penuh nikmat. Hidup dalam kesyukuran, maka dia akan mendapat yang paling banyak. Bersiap dengan beragam persiapan untuk selamat dari neraka, berbekal dengan beragam bekal untuk meraih derajat-derajat di surga. Maka miliki kesyukuran, itu kekuatan terhebat. Syukuri beragam nikmat, kemudian gunakan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan semakin mewujudkan sifat keislaman kita sebagai muslim dan muslimah, muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah wajibkan orang beriman untuk menjaga, melindungi dirinya dan keluarganya. Kenapa diikutkan keluarga? Mari jamaah. Kenapa diikutkan keluarga dalam ayat spesial ini? Karena ikatan pernikahan, ikatan tanggung jawab dan amanah. Setelah terwujudnya akad nikah, maka terwujud kewajiban besar, tuntun istrimu untuk bersama-sama selamat dari api neraka. Kalau punya anak, bertambah tanggung jawabnya. Kalau punya cucu, ikut ekornya. Punya cicit, bahkan sebelum kita meninggal, persiapkan generasi kita untuk menjadi orang-orang yang bersiap juga untuk selamat dari api neraka. Ini makna ayat ini jemaah. Ayat yang banyak di antara kita kadang terlupakan. Hanya memikirkan bagaimana saya sholat, lupa bagaimana istri dan anaknya sholat. Hanya memikirkan bagaimana saya berzikir dan berdoa, lupa bagaimana anak istrinya meraih zikir dan berdoa. Padahal qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penjagaan terhebat dari api neraka adalah syukuri nikmat Allah. Sehebat-hebat nikmat yang kita syukuri, dan saat kita syukuri pasti selamat dari neraka, masuk ke dalam surga tertinggi, adalah syukuri nikmat agama ini. Syukuri nikmat Al-Quran ini. Syukuri nikmat hadits-hadits Nabi
mutiara hikmah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu tentang perbuatan, amalan-amalan manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam, petuah-petuah yang tak tertandingi dari beliau alaihi salatu wassalam. Syukuri nikmat dengan cara pelajari, pahami, yakini, amalkan, dakwahkan, dan sempurnakan syukur itu dengan bersabar di atasnya, sehingga menyatulah antara kesyukuran dan kesabaran. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, al-iman nisfan, iman itu hanya dua. Iman itu dari awal sampai akhir hanya dua. Nis yang pertama hanya dua bahagian. Pertama syukur, yang kedua sabar. Pertama syukur, yang kedua sabar. Dan justru dengan dua inilah kita tuntun diri kita selamat dari neraka, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua ini kita jaga keluarga kita selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat agama ini dan bersabarlah di atasnya. Dengan kesyukuran yang betul-betul melahirkan penghambaan, dengan kesabaran dalam segenap wujud kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah engkau terhadap hukum Tuhan engkau. Hukum Allah ada dua. Ada hukum kauni yang bersifat pasti. Allah tetapkan makan, Allah tetapkan tidak dapat, Allah tetapkan berhasil, Allah tetapkan gagal, Allah tetapkan sehat, sembuh, hidup, mati, dapat musibah atau tidak. Itu apa? Nikmat. Itu ketentuan syar'i namanya. Syukuri ketentuan syar'i. Apa? Ketentuan kauni. Syukuri hukum kauni. Bersabarlah di atasnya. Musibah apapun yang Allah tetapkan, sabar di atasnya. Mampu bersabar dalam hukum ini, sempurnakan. Dan di sini puncak kesabaran, sabar di atas hukum syar'i. Sabar dalam melaksanakan perintah sehingga tidak lewat batas dan bisa terus menerus, dan sabar dalam meninggalkan larangan, bahkan bisa menjauhinya, tidak mendekatinya. Itu kehebatan meninggalkan larangan. Kehebatan meninggalkan larangan, bisa menjauhinya dan tidak mendekatinya. Dan kehebatan dalam melakukan perintah, bisa berketerusan dan tidak lewat batas. Berketerusan dan tidak lewat batas. Mari jamaah, lindungi diri kita, keluarga kita di atas ajaran baginda Rasul alaihi salatu wassalam, di atas kitab yang tak tertandingi Al-Quranul Karim, di atas ajaran Islam yang sangat-sangat sempurna kesempurnaannya, yang disitulah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berada di atas Islam dalam dua kemuliaan besar, syukur dan sabar. Sabar dan syukur. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya dalam perjalanan, turun ayat, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunahu fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta benda, mengumpul-ngumpul emas dan perak, dan dia tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, beri kabar gembira kepada mereka akan azab yang sangat pedih. Ketika turun ayat ini, langsung para sahabat yang pedagang, petani, para sahabat besar, ini dua ini pekerjaan utamanya. Muhajirin keumumannya pedagang, Ansar keumumannya berkebun dan bertani. Langsung berpikir, wih, mengumpul-ngumpul emas dan perak ini apa? Membuat kita terlalaikan, bisa masuk ke dalam azab yang sangat pedih ketika tidak terinfakkan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi,
Kalau begitu apa yang harus kami kumpul supaya bisa apa yang harus kami kumpul supaya bisa menjadi orang yang paling banyak pengumpulannya? Maka Nabi memberitahu jalur yang harus dikumpul, sesuatu yang harus dikumpul, yang dengannya kita akan meraih yang terbanyak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal yattakhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Harus setiap dari kalian mengumpul qalban syakira, hati yang bersyukur, wa lisanan dzakira, lisan yang selalu bergerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zaujah, dan pasangan. Lihat ketika Nabi sebut pasangan, yang siapa yang memiliki pasangan ini berarti dia memiliki harta terhebat. Lihat, zaujah, pasangan, tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantu dia meraih kemuliaan akhirat. Siapa yang memiliki pasangan seperti itu, maka dia memiliki yang terindah, terhebat, paling luar biasa dalam kehidupan dunia. Ad-dunya mata, dunia itu hiasan, tipuan. Wa khairu mata'iha, yang terbaik dari hiasannya, yang terbaik dari keindahannya adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang ini tidak langsung didapat jamaah, harus diusahakan. Kita yang didik, kita yang upayakan, kita yang sabar menghadapinya, kita yang syukuri kelebihan-kelebihannya, sabar terhadap kekurangannya, syukuri kelebihan-kelebihannya. Maka seiring dengan bertambahnya ilmu, seiring semakin kuatnya yakinnya, keimanannya, seiring dengan semakin banyaknya amalannya dan sedekahnya, maka akan semakin terbentuk wanita salihah, sehingga jadilah dia orang yang paling kaya di muka bumi karena memiliki pasangan yang salihah. Kalau ditambah lagi dengan hati yang sangat bersyukur, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sebab dengan kesyukuran akan bertambah terus. La in syakartum la azidannakum. Kalau ditambah lagi dengan kedahsyatan zikirnya, lisannya senantiasa berzikir, maka dialah yang terdepan dalam seluruh pencapaian beragama. Saat Nabi, saat para sahabat itu berlomba untuk menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Nabi umumkan siapa yang menang, siapa yang terdepan. Kata Nabi, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun yang bersendiri dalam pahala, yang bersendiri dalam keutamaan, mengalahkan semuanya. Dia yang menang. Sahabat langsung bertanya, wa al-mufarridun ya Rasulullah? Siapa al-mufarridun itu? Siapa ini yang paling hebat pahalanya ini? Siapa pemenangnya? Nabi bersabda, ad-dzakiruna Allah katsira wad-dzakirat, lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiga pengumpulan terbesar ini sekaligus tiga terhebat untuk selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus tiga hal yang akan menjadikan keluarga seperti surga kita sebelum surga akhirat. Kalau semua penduduk, anggota rumah tangga, orang-orang yang bersyukur, nikmat kita hidup. Tapi masalahnya, keumuman anggota rumah tangga cara berpikirnya melihat ke atas, sementara orang bersyukur melihat ke bawah. Oh, saya alhamdulillah sudah bisa makan, masih banyak orang yang belum makan.
Nah, itu bersyukur. Akan dia syukuri ini, pasti ditambah. Tapi banyak-banyak kita cara berfikirnya. Sudah ada makanan, makanan kita belum seperti makanannya si An. Akhirnya apa? Apa yang ada di hadapannya rendah nilainya. Rendah nilainya. Padahal orang bersyukur, apapun yang ada di hadapannya itu luar biasa nilainya. Dengan kehebatan kesyukuran inilah hidupnya akan terus bahagia, nikmat terus itu hidup. Kalau anak, istri seperti ini, subhanallah. Setiap ketemu istrinya, alhamdulillah. Berapapun dapat dari suaminya, alhamdulillah. Suaminya langsung berpikir, insya Allah bulan depan saya tambah. Itu syukur itu kapan terwujud pasti bertambah, itu pasti itu. La in syakartum itu sumpah, diawali dengan sumpahnya Allah, kemudian pakai la, yang bermakna menguatkan, in yang bermakna syarat. Syakartum jawaban syarat, la azidannakum, lihat jawabannya dipastikan dengan la, nun taukid dan keberadaannya sebagai jawaban, semuanya penguat yang sangat hebat. Dan ditambah lagi yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berjanji Allah, sehingga pasti dan pasti, pasti dan pasti saya tambah itu. Cukup syukuri, maka bertambah kedekatan di sisi Allah. Semakin bertambah kita jauhnya dari api neraka. Syukuri. Kemampuan mensyukuri makanan jamaah itu melahirkan ampunan. Istighfar, banyak-banyak kita apa? Istighfar dapat ampunan. Sekarang coba cermati ilmu ini. Makan, minum dapat ampunan. Makan, minum dapat ampunan. Dan pasti dapat ampunan. Gampang sekali. Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan, walaupun sesuap nasi, walaupun seteguk air, saat kita makan, saat kita minum, syukuri, nikmati, bilang alhamdulillah, gugur dosa. Dalam hadis yang lain bahkan apa? Dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Caranya syukur. Apalagi kalau sampai satu piring itu berapa suap. Setiap kita makan, nikmati betul. Alhamdulillah, kita puji betul Allah Subhanahu wa taala, maka gugur dosa. Dosa inilah yang menyeret masuk ke dalam neraka. Kalau ditambah lagi dengan apa? Lisan yang pandai berzikir, wa subhanallah. Mulutnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Salawatnya luar biasa, tidak terputus. Apalagi malam Jumat, hari Jumat, saat menyebut Nabi alaihi salatu wassalam, luar biasa salawatnya. Doa-doanya, istighfarnya luar biasa. Perbanyak itu. Ingat Nabi bilang apa? Yang terdepan, yang terbaik, yang terhebat, yang paling banyak zikirnya. Solat kita, siapa yang paling hebat solatnya? Yang paling banyak mengingat Allah dalam solat. Siapa yang paling hebat sedekahnya? Yang paling banyak mengingat Allah dalam sedekahnya. Siapa yang paling hebat haji dan umrahnya? Yang paling banyak mengingat Allah saat itu. Siapa yang paling hebat dalam semua amalan? Ukurannya adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah terbiasa dengan itu, maka subhanallah. Hanya jamaah miliki zikir dengan cara lisan berzikir dan hati mengikutinya. Lisan dan hati seiring. Itu zikir yang harus diusahakan, dipelajari. Harus dipraktekkan, harus diusahakan. Kita bilang Allahu Akbar di dalam betul-betul teriyakini makna ini. Allah betul-betul maha besar. Itu keyakinan kita. Terus bagaimana lagi kalau dibaca sampai sekian kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tanyakan bagaimana dahsyatnya itu hati. Harus seperti itu. Dan upayakan persis sama dengan petunjuknya Nabi. Persis sama dengan petunjuknya Nabi.
bilangannya, lafadznya sama dengan petunjuknya Nabi, maka pasti selamat. Mau lebih hebat? Jadikan zikir kita menyelangi makna. Ada orang begitu dia baca Allahu Akbar, maka pandangannya mengarah kepada ciptaan-ciptaan Allah, yang setiap ciptaan yang dia lihat, dia mampu melihat maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai di situ, maka apa? Ibarat mobil, bensinnya tidak ada habisnya. Sebab semua yang dilihat bisa menjadi apa? Kekuatan dia untuk ber-Allahu Akbar. Demikian pula subhanallah, demikian pula alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi orang yang paling hebat zikirnya, paling banyak zikirnya. Lagi pula jamaah, zikir itu apa? Amalan paling gampang, tidak perlu keluar uang. Bahkan walaupun dalam keadaan tidak berwudu, tapi kalau saat berwudu lebih mantap lagi. Tapi tidak berwudu tetap bisa berzikir. Tetap bisa berzikir. Gampang sekali, gerakkan mulut, yakini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallahil azim subhanallahil azim wa bihamdi. Apalagi kalau digabungkan dengan istighfar, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah, wih luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Digabungkan dengan salawat kepada Nabi SAW, hidup sangat nikmat dan berkah terus mengalir. Ditambah lagi dengan apa? Dia punya pasangan yang masya Allah bersyukur, berzikir, yang membantu dia untuk meraih akhirat. Nikmatnya hidup dalam rumah tangga yang memiliki sifat-sifat ini, sehingga ada permasalahan di luar, masuk rumahnya tenang dia. Inilah dambaan setiap umat. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semoga sedikit nasihat ini mengingatkan kita akan pentingnya dan besarnya tanggung jawab ini, dan semoga sedikit nasihat ini bisa kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita menjadi hamba yang terbaik, hamba yang paling bersyukur, hamba yang paling bertanggung jawab. Semoga dengan sedikit ilmu dalam majelis ilmu ini, amanah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai tetangga, bisa semakin besar, kuat kita untuk mengikulnya. Dan saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa seluruh usaha kita untuk meraih yang terbaik ini harus iringi dengan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, bagaimanapun usaha itu, bagaimanapun bahkan hebatnya zikir kita, tetap hanya ditentukan berkah dan luar biasanya kalau Allah tolong kita, bantu kita. Dan waspadai ketika kita berhasil beribadah dengan ibadah hebat, tapi tidak dengan minta tolong dan bertawakal kepada Allah, hasilnya adalah akan muncul takabbur. Takabbur itu menggugurkan lagi semua amalan. Karena itu iringi setiap usaha kita dengan minta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya. Dan sebaik-baik doa permintaan tolong adalah apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat termulia. Jangan sekali-sekali kamu lupa baca sebelum salam, di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya, tolong saya ala dzikrik,
untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa syukri, untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk memperindah ibadah kepadamu. Doa sebelum salam pasti diterima. Para ulama bilang itu ibaratnya hasilnya sholat. Sholat itu mulai dari berwudunya sampai sebelum salam itu apa? Pendahuluan untuk dapat hasilnya. Hasilnya itu apa? Doa. Doa. Kalau imam kita panjang-panjangkan sebelum salam, manfaatkan betul kesempatan berdoa. Itu doa sebelum salam dahsyat, luar biasa. Coba baca ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka pasti terbantu, pasti terdorong. Jadi banyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa dituntun, diarahkan, dikembalikan saat tergelincir ke jalannya, dan senantiasa berada dalam naungan rahmat dan kasih-Nya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khusus